apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini pria berjubah merah itu dengan tenang mengayunkan penggarisnya, menyapu tubuhnya seperti angin musim gugur, dan mengiris bayangan Jijing satu persatu. Namun ia melewatkan wujud asli bayangan Jijing. Dan pria itu tetap tenang. Ia tahu sosok asli Jijing tidak akan muncul secepat ini. Pasti ia berbau di antara para hantu. Menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan mematikan. Ia yakin bahwa di tengah angin penguasaannya yang tak tertembus, Jijing tak akan punya peluang. Setelah ia menghancurkan hantu-hantu itu satu persatu, tibalah saatnya untuk serangan balik. Namun pria parubaya berbaju merah itu telah meremehkan kelincahan Jijing yang luar biasa. Begitu pria parubaya berbaju merah itu menghancurkan satu bayangan, ia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Kemudian sosok Jijing muncul di belakang pria parubaya itu seperti hantu. Dan kedua bilanya menusuk punggungnya dengan ganas. Jadi hal yang tak terduga di tengah kepastian itu sungguh mencengangkan. Pupil pria parubaya itu mengecil dan penguasa Gyeosuan Yun melancarkan serangan balasan. Meskipun reaksi pria parubaya itu sungguh cepat, namun kedua bila Jijing telah menusuknya, dan bukan di dua tempat, melainkan di satu tempat, tanpa urutan tertentu, sehingga zirah pelindung pria parubaya itu bersinar terang. Tapi dua bila Jijing menusuk tubuh pria parubaya itu. Sayangnya, Jijing yang berniat menusuk punggung kiri pria parubaya itu berniat menembus dadanya. Namun saat pria parubaya itu mengayunkan penggarisnya ke belakang, punggung kirinya miring ke bawah. Dan bila bermata dua itu menusuk bahu kirinya. Bersamaan dengan itu, penggaris Gyeosuan Yun juga mengenai dada Jijing. Meskipun itu hanya tebasan dari Dodi bintang 8, tebasannya tetap kuat. Untungnya itu hanya tebasan dan Jijing memiliki zirah batu untuk melindunginya. Ia hanya mengeluarkan darah dari sudut mulutnya dan dihempaskan kembali oleh penggaris Gyo itu tanpa cedera. Tapi bagaimana mungkin ia membiarkan pria parubaya itu mengerahkan kemampuan bertarungnya untuk mengejar Jijing? Dan bagaimana mungkin ia tidak mencoba memperburuk keadaan bagi pria parubaya yang terluka itu? Dengan lambian tangan badainya, pedang angin Feng Feng tiba-tiba melesat ke arah pria parubaya itu. Saat itu, seluruh alun-alun emas berubah menjadi lautan pedang angin. Dari teknik 10.000 pedang kembali ke asalnya, sehingga pria parubaya itu merutkan kening. Dan ini pertama kalinya ia merutkan kening sejak pertempuran dimulai. Karena dengan kekuatan sebesar itu, ia merasa sedikit gentar. Namun merasa gentar berbeda dengan memiliki cara untuk melawannya. Cahaya kemasan memancar dari pria parubaya itu. Cahaya itu semakin menyilaukan hingga tubuhnya pelan menjadi transparan. Tapi Shoyan segera merasakan ada yang tidak beres. Ia tidak tahu apa yang salah, tetapi ia hanya merasakannya. Tanpa berpikir, Shoyan melepaskan beberapa pedang kecil berwarna merah darah. Bagaimanapun indera perasa Shoyan tajam, dan ia tahu pria parubaya itu sedang melakukan teknik melarikan diri dengan berubah menjadi cahaya kemasan. Mungkin inilah ketajaman bertarung yang ia asah melalui pertarungan hidup dan mati. Saat lautan pedang mendekat dan tepat ketika sosok pria parubaya itu hampir menghilang sepenuhnya, tiba-tiba berhenti, lalu memadat kembali. Detik berikutnya, pedang-pedang tajam itu menembus tubuh transparan pria parubaya itu, menghujaninya dengan hujan darah. Di tengah jeritan, pria parubaya itu akhirnya lenyap diterjang hujan pedang yang mendekat. Sungguh memalukan. Feng Feng mendesa dalam hati, tak menyadari cahaya kemasan yang merasuk. Sosok pria parubaya itu tiba-tiba membeku tak jauh di depan Feng Feng. Tubuhnya berlumuran darah, wajahnya sepucat salju, tetapi matanya berubah menjadi merah darah.
emas gelap karena amarah. Mati! Dengan mata emas semerah darah itu, penguasa Gyeok Suan-jun menerjang dengan geram. Kemudian sinar keemasan yang ganas menebas Feng Feng. Tapi Feng Feng tak sempat menghindar, dan ia langsung merentangkan tangannya seperti burung rok yang melebarkan sayapnya. Seketika, tubuhnya seringan bulu, dan hembusan angin yang ditimbulkan oleh sinar penguasa itu membuatnya terpental mundur dan terhuyung 100 kaki dalam sekejap mata. Dan 100 kaki jauhnya kekuatan penguasa emas itu melemah drastis. Feng Feng mengangkat tangannya dan menangkupkan kedua telapak tangannya di udara. Sebuah pedang angin raksasa tiba-tiba muncul di udara, menghancurkan sinar penguasa emas itu. Sehingga serangan diam-diam Dodi bintang 8 terhadap Dodi bintang 6 puncak telah gagal. Dan jika ada yang tahu, itu akan menjadi lelucon besar. Pada saat ini, tatapan mata pria parubaya itu tampak muram. Namun ia tidak kesal dengan serangan diam-diamnya yang gagal terhadap Feng Feng. Sebaliknya, setelah berulang kali mengalami kemunduran dan kegagalan, ia memiliki pemahaman yang jelas tentang kemampuan tempur Xiaoyan dan yang lainnya. Ia juga menyadari dengan jelas bahwa ia tidak yakin akan menang dalam pertempuran ini. Karena ia sudah terluka dan juga terkekang oleh kemampuan bertarung jiwa Xiaoyan. Pertempuran yang menentukan diperlukan. Tepat saat pikiran pria parubaya itu tenang, sebuah suara menggelegar. Ambil langkah saya, kemampuan bertarung tingkat semi suci. Miasma 9 kali lipat 10.000 racun. Setelahnya kabut hijau mengepal muncul. Itu adalah Nan Erming. Namun mendengar kemampuan bertarung tingkat semi suci, semua orang sedikit bingung. Karena miasma 9 kali lipat 10.000 racun, bahkan bukan tingkat dunia. Tapi Nan Erming begitu berani dan sombong. Hanya saja, pria parubaya itu tidak tahu bahwa miasma 9 kali lipat 10.000 racun, bahkan bukan tingkat dunia. Dan ia merasakan hawa dingin di hatinya. Keterampilan atau teknik bertarung apapun yang mengandung kata suci di dalamnya tidak boleh diremehkan. Meskipun teknik bertarung tingkat semi suci memiliki tambahan kuasi sebelum suci. Tapi itu tetaplah teknik bertarung tingkat suci. Bahkan di zaman kuno, ketika teknik bertarung tingkat tinggi tidak jarang, teknik itu sangat langka. Lebih lanjut, nama teknik bertarung tingkat kuasi suci yang diserukan Nan Erming mengandung kata racun. Teknik racun yang akan sangat ditakuti oleh Dodi manapun. Jadi pria parubaya itu merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Ia buru-buru mengayunkan penggarisnya seperti angin, kemudian dokinya menyapu ke segala arah, berusaha menghilangkan kabut beracun. Namun, ketika kabut hijau beracun Nan Erming bertemu dengan angin keemasan dari pria parubaya itu, perbedaan tingkatan antara kedua teknik bertarung itu langsung terlihat. Kabut hijau beracun itu tidak terhalau oleh angin, melainkan bagaikan es dan salju yang mencair di bawah terik matahari. Kabut itu langsung lenyap oleh cahaya kemasan. Jadi, pria parubaya itu menatap pemandangan itu dengan terkejut. Apakah ini teknik bertarung tingkat semi suci? Semua adil dalam perang. Nan Erming yang tersembunyi di balik kabut beracun muncul di hadapan pria parubaya berbaju merah. Dengan senyum jenaka yang kontras dengan penampilannya yang tampan. Kemudian raut wajahnya berubah muram. Teknik roh mengejutkan. Tombak itu menyerang hingga mengejutkan bahkan para dewa. Dengan teriakan dingin, tombak roh mengejutkan melesat maju. Gagangnya bergetar hebat saat sebuah puncak raksasa menjulang, menerjang pria parubaya berbaju merah. Sialan, kapan Nan Erming menjadi begitu licik? Pertama-tama ia mengumumkan bahwa teknik bertarung tingkat niat adalah teknik bertarung tingkat kuasi suci, sehingga mengejutkan pria parubaya itu. Lalu memanfaatkan momen itu untuk melancarkan jurus mematikannya yang sebenarnya. Sepertinya saya harus belajar darinya.
Soyan mengancungkan jempol pada Nan Erming yang membuat pria parubaya berbaju merah itu meringis. Terluka parah karena telah ditipu oleh Nan Erming untuk meluarkan dokinya secara penuh, sehingga dia sudah menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kita harus membantu Nan Erming. Soyan melihat pria parubaya berada dalam kesulitan dan tahu sekaranglah kesempatan yang tepat untuk memberikan pukulan berat. Ia segera melepaskan kekuatan jiwanya, mempercepat putaran batu giling hitam putih. Kemudian, ekor pedang merah darah saling terhubung membentuk garis merah lurus. Bahkan Xiaoyi juga muncul, duduk di atas kepala Soyan. Tangannya menari-nari membentuk segel. Kemudian, teratai api merah darah berputar dan terbang menuju pria parubaya. Menghadapi serangan gencar ini, pria parubaya mencengkram penggaris giok awan misterius erat-erat. Cahaya kemasan cemerlang yang menari-nari di atasnya langsung berubah menjadi pusaran cahaya. Menahan kekuatan jiwa tambahan dari batu giling hitam putih. Adapun pedang merah darah, ia tahu mustahil untuk melawannya. Jadi ia tidak berusaha, hanya mengandalkan pertahanan jiwa dari lautan kesadarannya untuk menahannya. Segera, rentetan pedang merah darah datang silih berganti, menghujam ke lautan kesadaran pria parubaya, sehingga tatapan pria parubaya membeku dan darah mengalir dari lubang hidungnya. Namun, pria parubaya terus menebas dengan penguasa giok awan misterius ke arah tombak hitam raksasa yang menekan Nan Erming, yang menyebabkan gelombang suara bergulung-gulung. Menghancurkan tombak kejutan Nan Erming dan teratai api Xiaoyi, gelombang energi berdesir menembus kotak emas itu. Retakan menyebar seolah-olah dibajak. Memanfaatkan asap tebal, Kim Mu'er diam-diam menyusup ke belakang pria parubaya itu. Dengan jentikan cabuk tulang poniknya, hujan bayangan cambuk menyelimuti langit. Meskipun kurang kuat dibandingkan hujan pedang Feng Feng, bayangan cambuk Kim Mu'er lebih menakutkan dan sulit dipahami. Setelah pertempuran sengit yang berulang, luka pria parubaya semakin parah dan kesadarannya akan menuansa pertempuran yang halus tak lagi setajam sebelumnya. Tanpa menoleh ke belakang, penguasa giok awan misterius berayun mundur, menghancurkan bayangan cambuk yang tak terhitung jumlahnya dan memaksa Kim Mu'er mundur dengan semangat juang yang membara. Dalam sekejap, Kim Mu'er terdorong menjauh dan bayangan cambuk di langit semakin redup. Baru saat itulah pria parubaya menghela nafas lega. Namun tepat saat ia merasa lega, jantungnya tiba-tiba kembali berdebar kencang dan ia mendapat firasat buruk. Namun bukan karena ia merasakan apapun, melainkan murni peringatan naluriah tentang hidup dan mati. Ia segera menghindar ke samping. Benar saja, sebuah cambuk merah darah melewatinya dan mengayun ke bawah, meninggalkan bekas darah pada pria parubaya berbaju merah itu. Ternyata, meskipun Kim Mu'er telah mundur, ia menyembunyikan cambuk tulang ponik di langit hantu dan melemparkannya. Untungnya, saya bereaksi tepat waktu. Pria parubaya berbaju merah itu menghela nafas lega, namun ia langsung terkejut ketika mendapati cambuk tulang ponik itu terbang menjauh. Dan darah dari luka di sekujur tubuhnya seakan tersedot oleh cambuk tulang ponik, lalu menyembur keluar mengikuti cambuk tulang ponik, membentuk garis darah yang panjang, sehingga semua orang menyaksikan pemandangan ini terkejut. Siapa sangka cambuk tulang ponik bisa digunakan dengan cara yang begitu hebat. Nyatanya, cambuk tulang ponik yang ditempa dari tulang ponik tidak memiliki kemampuan ini. Hanya saja cambuk tulang ponik milik Kim Mu'er unik. Tulang cambuknya bukanlah tulang ponik asli, melainkan tulang iblis darah yang berevolusi dari esensi dan darah iblis darah. Dan beginilah cara ia mengembangkan kemampuan istimewa ini. Sekarang, kemampuan khusus cambuk tulang ponik sungguh menakjubkan. Cambuk itu akan aktif segera setelah bersentuhan dengan darah dan semakin besar luka musuh, semakin banyak darah yang akan dihisapnya. Jadi semua orang tak kuasa menahan diri untuk berpikir. Mulai sekarang, Kim Mu'er hanya akan mengayunkan cambuk ini untuk melukai musuh, bukan bermaksud melukai mereka. Asalkan ia bisa mendapatkan darah dari luka mereka, mengapa harus melawan mereka sampai mati?
Menghisap darah mereka saja akan menguras habis darah mereka. Karena itu hanyalah cambuk untuk menambah luka. Namun mereka tidak menganggap meskipun cambuk ini bisa efektif melawan musuh biasa. Cambuk ini sangat menghemat tenaga. Tetapi bagaimana dengan cambuk yang lebih kuat? Mungkin cambuk dan orang yang dicambuk akan diburu dan dihancurkan. Pada saat ini, pria Parubaya merasa ngeri dan segera menyatukan jari-jarinya seperti pisau untuk memutuskan garis darah. Sayangnya, ini seperti menghunus pisau untuk memotong air. Garis darah setelah putus terus menyambung dan mengikuti cambuk tulang ponik. Sehingga pria Parubaya itu dipenuhi rasa terkejut dan amarah. Ia tahu jika ia tidak menghancurkan cambuk itu, ia akan mati kehabisan darah. Kemudian, penggaris Giok Suan Yun meninggalkan jejak emas saat ia menebas cambuk tulang ponik. Tapi bagaimana mungkin Kim On membiarkan pria Parubaya itu menghancurkan cambuk tulang poniknya? Jari gioknya menunjukkan ke arah cambuk itu dan seketika berubah menjadi jaring bayangan cambuk yang rapat, menghilang di antara ribuan cambuk tulang ponik lainnya. Tapi pria Parubaya sama sekali tidak menyangka kemampuan King Mu'er. Pusing karena kehilangan banyak darah. Ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Kemudian dia berbisik, "Segel dengan cahaya emas." Seketika cahaya kemasan yang cemerlang itu menyusut, berubah menjadi runa misterius yang menempel pada luka. Akhirnya menghentikan aliran darah, sehingga jejak darah yang mengikuti cambuk tulang ponik tak lagi mampu berlanjut. Dan seketika terputus, menumpahkan selimut merah tua. Anda memang luar biasa. Jika bukan karena misi saya tidak akan terus bergulat dengan Anda. Pria Parubaya itu perlahan menutup matanya, seolah tak tahan melihat tanah berlumuran darahnya sendiri. Suaranya yang berat dipenuhi kelelahan. Namun semua orang bingung dengan emosinya yang tiba-tiba. Jadi tak seorang pun menjawab. Tetapi firasat samar muncul di hati mereka. Firasat bahwa ia akan bertarung sampai mati. Dan jawabannya terungkap. Kaisar pernah mengajari saya sebuah keterampilan unik. Jika kalian bisa menahannya, kalian akan lulus ujian. Dan saya juga bisa memenuhi keinginan lama saya. Pria Parubaya itu berbicara dengan ekspresi serius, tetapi alisnya mengendur, seolah ia merasa lega karena beban yang diangkat. Semua orang terkejut. Mungkinkah langkah ini mengorbankan nyawa pria Parubaya itu? Dan betapa mengerikannya mengorbankan keterampilan pamungkas Dodi Bintang 8. Memikirkannya saja membuat kulit kepala mereka merinding dan mereka merasa seolah-olah jatuh ke dalam gua es. "Senior, apakah kita harus saling berhadapan dalam kematian?" Suen mendesak dengan desak. "Senior, pernahkah Anda memikirkan apa yang akan terjadi pada rumah harta Kaisar Sioyo jika kita binasa bersama? Bukankah keinginannya untuk mewariskan harta kepada generasi mendatang akan sia-sia? Saya harap Anda berpikir 2 kali. Berpikir 2 kali? Pria Parubaya berambut merah itu tersenyum tipis. Anda memikirkan pertanyaan, tetapi Kaisar tidak bisa memikirkannya. Harta Kaisar hanya diberikan kepada mereka yang ditakdirkan untuk bersamanya. Jika seseorang mencapai langkah terakhir ini, tetapi tidak dapat melewati saya, maka mereka tidak ditakdirkan untuk bersamanya, karena surga telah menetapkannya. Bahwa tak seorang pun ditakdirkan untuk memiliki rumah harta Kaisar. Biarkan rumah harta itu terkubur di bawah tanah selamanya. Semua orang mendengar ini dan mengeluh. Kerja keras bertahun-tahun terbuang sia-sia seperti itu. Jadi mereka benar-benar tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa Kaisar Sioyo terlalu ceroboh atau terlalu terburu-buru. Namun betapapun mereka mengeluh, rumah harta itu milik Kaisar Sioyo. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengannya. Dan yang lain harus memikirkan bagaimana cara menyelamatkan hidup mereka. Kemudian pria Parubaya berbaju merah perlahan menyatukan kedua telapak tangannya dan penggaris Giok Suan Yun melayang di dalamnya. Pada saat yang sama,
sebuah tekanan berat yang tak terlukiskan diam-diam terpancar dari penggaris itu. Korbankan hati Anda pada bayangan Anda dan tebas langit dan bumi dengan penggaris itu. Saat pria parubaya berbaju merah berteriak, cahaya kemasan memancar dari penggaris Gyeok Suanjun. Di tengah cahaya yang menyilaukan, sosok-sosok yang perawakannya mirip dengan pria parubaya berbaju merah perlahan terbentuk, dan jumlah mereka tidak kurang dari 1.000. Setiap sosok mengenakan jubah emas, masing-masing memegang penggaris Gyeok Suanjun. Wajah mereka bersinar seperti matahari, namun mereka menatap dingin ke bawah. Saat sosok-sosok ini muncul, udara di kotak emas itu tampak membeku. Semua orang menatap pemandangan mengerikan ini. Mata mereka dipenuhi dengan kesungguhan yang mendalam. Otot-otot mereka menegang. Gerakan ini seakan menguras seluruh energi pria itu. Tubuhnya gemetar tak henti-hentinya dan kerut wajahnya seakan menjelma menjadi jurang yang dalam. Seolah telah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, ia meletakkan kedua telapak tangannya di penggaris Gyeok Suanjun. Saat tangan pria berambut merah itu menyentuh penggaris, tangannya bergetar. Begitu pula ribuan sosok yang melayang di udara. Mata mereka yang terkondensasi oleh cahaya kemasan mulai bergerak, seolah-olah memiliki kesadaran. Potong! Pria itu meraung dan ribuan sosok segera bermunculan. Cahaya kemasan terkondensasi pada penggaris di depannya, lalu mereka menyerbu ke arah Sioyen dan yang lainnya, menebas dengan setiap penggaris emas. Dalam sekejap, alun-alun dipenuhi cahaya kemasan yang menyilaukan, membuat seseorang sulit membuka mata. Jika membuka mata saja sulit, apalagi menghindari ribuan penggaris emas itu. Gerakan pria itu bahkan lebih mengerikan daripada yang dibayangkan Sioyen dan yang lainnya. Berikan saya Dolki, saya akan menahannya. Longji memohon, berharap bisa bertahan dan mengulur waktu bagi yang lain untuk memikirkan cara mematahkan jurus pria berambut merah itu. Namun Sioyen menggelengkan kepalanya dengan kuat. Bagaimanapun, jurus ini yang diwariskan dari Kaisar Sioyo memadatkan seluruh energi dan semangatnya dari tahap awal bintang 8. Ini adalah jurus puncak pria parubaya merah. Sehingga hampir tak terkalahkan. Karena tak mampu mengungkap rahasianya, jurus ini tak mungkin dipatahkan. Dengan kata lain, Longji tak mungkin bisa menahannya. Siapapun tak akan menemukan cara untuk melawan jurus pamungkas pria parubaya, kecuali lawannya dengan kekuatan atau mengatasinya dengan kekuatan penuh. Tapi sekarang, yang menghadapi serangan ini tak lain adalah Sioyen, jenius tertinggi generasi benua Dodi ini. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benak Sioyen dan ia berteriak. Berikan saya semua doki kalian. Setelah berbicara, Sioyen menutup matanya, karena jika matanya tak mampu menangkapnya, dia akan menggunakan kekuatan jiwanya. Kemudian, batu giling hitam putih itu tiba-tiba lenyap. Dan Sioyen menarik seluruh kekuatan jiwanya, lalu melepaskannya sepenuhnya. Merasakan kekuatan jiwa ini, bayangan-bayangan emas bagaikan penggaris di langit menjadi jauh di benak Sioyen. Dan ribuan sosok perlahan-lahan menjadi kabur dalam cahaya kemasan. Pada saat ini, keyakinan Sioyen melonjak dan ia mengayunkan penggaris api surgawi ke depan. Kemudian, api yang berkobar menyebar seperti selubung merah yang menutupi langit, menghalangi jalan cahaya kemasan yang luas. Dan itu adalah teknik api mengembara bertransformasi menjadi penggaris 3 kaki. Bayangan-bayangan penggaris emas itu menyapu seperti badai dan dibawa kekuatan yang luar biasa. Api itu dengan cepat padam. Bahkan penundaan ini sedikit memperlambat momentum cahaya kemasan dan ribuan sosok emas menjadi lebih jelas di benak Sioyen. Dengan teriakan lembut 1000 penguasa tanpa bayangan, Sioyen langsung melepaskan 999 bayangan penggaris. Sehingga gelombang doki yang mengamuk terus-menerus terpancar dari penggaris merah tua itu. Saat berikutnya, sebuah ledakan meletus seperti banjir. Cahaya kemasan yang menyilaukan menyapu 999 bayangan penggaris, melanjutkan serangannya yang dahsyat. Sioyen mengerang, menahan ki dan darah yang melonjak. Dengan lambian tangannya, 999 bayangan penguasa lainnya muncul.
Namun cahaya kemasan ribuan pilar penggaris terus menerjang, sehingga bayangan penguasa Sioyen naik turun tanpa henti, yang membuat dampak tabrakan tanpa henti mengirimkan gelombang kejut ke organ-organ internal Sioyen. Namun Sioyen tetap tak sadarkan diri. Kekuatan jiwanya terfokus dengan intens, berusaha mendeteksi dan memprediksi lintasan setiap ribuan bayangan penguasa emas, memastikan setiap serangan mendarat di tempat yang paling rentan terhadap cahaya. Tak lama kemudian, penyerapan dan konsentrasi penuh ini melontarkan pikiran Sioyen ke dalam kondisi mistis. Kesadarannya kehilangan semua kesadaran akan sekelilingnya, hanya pergerakan cahaya kemasan yang bersinar. Dan jalur setiap bayangan penguasa menjadi semakin jelas, seolah mengikuti sebuah pola. Kondisi mistis ini mengubah pertarungan Sioyen dari yang sangat berat menjadi sesuatu yang jauh lebih mudah. Kemudian cahaya kemasan itu pun meredup saat Sioyen beradu dengannya. Akhirnya, semua orang bisa membuka mata dan melihat sosok emas samar di dalamnya. Ini memberi mereka secercah harapan. "Ayo, ayah!" Longgi tak kuasa menahan diri untuk berteriak memberi semangat. Tanpa diduga, teriakannya membangunkan Sioyen dari transnya. Sioyen mendesah penuh penyesalan. Ia tahu bahwa kondisi ini yang mirip pencerahan mendadak merupakan sublimasi dari kekuatan jiwanya. Jika ia terus mendalaminya, kekuatan jiwanya mungkin dapat menembus ke tingkat berikutnya. Namun ia juga tahu betapa sulitnya mencapai terobosan kekuatan jiwa, sehingga ia merasa kemungkinannya kecil. Sementara mencapai ambang batas ke tingkat berikutnya lebih mungkin. Meskipun menyesal, setelah mengalami trans itu, Sioyen telah memperoleh keyakinan untuk menembus serangan pria parubaya itu. Jadi dia segera memulihkan konsentrasinya. Sioyen membuka matanya. Mengingat lintasan bayangan penguasa emas itu, Sioyen menghentakkan kakinya dengan kuat. Dan sosoknya melesat menuju cahaya kemasan seperti kilatan petir hitam. Langkah kakinya menembus cahaya kemasan dan penguasa abadi api langit disekerahkan dengan kehendaknya. Gelombang Doki bintang 7 puncak menghancurkan bayangan penguasa emas yang jatuh dan kemudian bangkit seiring momentum. Ia menebas dengan sosok emas berturut-turut. Di seberang cahaya kemasan, pria parubaya berbaju merah memperhatikan Sioyen yang beralih dari bertahan ke menyerang. Mengayunkan penggaris beratnya ke arah sosok-sosok emas itu seolah berjalan santai di taman. Ia tak kuasa menahan rasa kagum. Anak ini bagaikan naga di antara manusia. Jika bukan karena perintah kaisar, saya takkan mau bertarung lagi setelah ini. Namun kemudian penyesalan melintas di matanya dan ia bergumam pelan. Sayang sekali, kaisar pernah berkata, jika tubuh emas ini hancur, itu berarti akhir yang menentukan. Ini berarti penguburan. Penguburan diri sendiri. Penguburan dunia ini. Dan penguburan semua makhluk hidup di dunia akan terkubur bersama saya. Pria parubaya berbaju merah bergumam penuh penyesalan saat penggaris berat Sioyen menembus udara. Berniat menebas sosok emas itu. Sosok emas ini melakukan tindakan yang sama sekali berbeda dari yang sebelumnya telah ia bunuh. Tiba-tiba meletus dalam kecemerlangan yang menyilaukan dan sesaat kemudian tubuh emasnya hancur berkeping-keping. Energi dahsyat menyapu gelombang udara. Dia meledakkan diri. Sioyen tidak menyangka sosok emas itu akan menghancurkan dirinya sendiri dan seketika darah menyembur dari mulutnya, membuatnya terpental mundur. Entah penghancuran diri sosok emas ini sebuah perintah atau contoh. Sosok emas lainnya langsung menangkupkan tangan mereka. Cahaya menyilaukan memancar dari tubuh mereka saat mereka meledak bersama. Dan hampir 1000 sosok emas meledak bersamaan, yang menyebabkan kekuatan yang dahsyat dengan cahaya kemasan mengamuk. Angin kencang bertiup dan tanah di seluruh alun-alun retak. Untungnya, Longgi segera berubah menjadi wujud 9 naga guntur emas mendalam untuk melindungi semua orang. Tapi satu-satunya yang ia khawatirkan adalah Sioyen yang telah sepenuhnya tertutup oleh cahaya. Tapi Sioyen baik-baik saja.
karena dia menyadari apa yang terjadi ketika sosok mas lainnya menggenggam tangannya. Dengan hati yang ngeri, dia tidak repot-repot menenangkan diri. Sayap tulangnya segera melilitnya dan pada saat yang sama, dia mengayunkan penguasa api surgawi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Membentuk dinding pertahanan tebal di sekelilingnya dengan bayangan penguasa yang tumpak tindih. Jelas perjuangan antara hidup dan mati benar-benar dapat melepaskan potensi seseorang dan memaksa seseorang untuk menggunakan taktik yang biasanya tidak mereka pertimbangkan. Sebelumnya, Longyi selalu bertanggung jawab atas pertahanan. Namun dalam pertempuran kelompok yang brutal seperti di Gua Darah Pembantaian, dengan Hundun Pume sebagai pembela utama, Xiaoyan hanya berfokus untuk membunuh musuh dan tidak berpikir dua kali tentang langkah-langkah pertahanan. Ia tidak pernah menganggap bayangan penguasanya dapat digunakan untuk pertahanan. Di saat kritis ini, dengan hampir 1000 figur emas yang meledak secara bersamaan, energi ledakan itu jauh melampaui kapasitas sayap tulangnya untuk menahannya. Ia secara naluriah meluncurkan bayangan penguasa yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk dinding di sekelilingnya. Berusaha meredam pukulan sebanyak mungkin. Bertahan sebisa mungkin. Itu adalah naluri murni. Masalah hidup dan mati. Dan naluri bawah sadar inilah yang tidak hanya memungkinkan Xiaoyan bertahan dari situasi yang tampaknya mustahil, tetapi juga memberinya langkah pertahanan yang berharga. Gelombang kecut dari ledakan hampir 1000 figur emas secara bersamaan. Meskipun singkat, cukup merusak untuk digambarkan sebagai sesuatu yang mengguncang bumi. Pada saat ini, sisi dinding bayangan penguasa Xiaoyan yang terus menebal yang menghadap gelombang kecut langsung hancur. Namun setelah kekuatannya berkurang secara bertahap, kekuatan gelombang kecut telah berkurang jauh saat menghantam Xiaoyan. Ia hanya menyemburkan darah, terlempar ke belakang, dan terhalang oleh sisi lain dinding bayangan penggaris, yang bertahan sejenak sebelum hancur berkeping-keping, sehingga matanya terkulai. Namun pertarungan belum berakhir. Xiaoyan segera meminum pil pemulihan ilahi. Setelah waktu yang terasa seperti selamanya, ia berdiri. Pakaiannya compang-camping, wajahnya pucat, mulutnya berlumuran darah. Merasa yakin bahwa semua orang di bawah aman, ia mengalihkan pandangannya ke pria parobaya berbaju merah yang berdiri di kejauhan mengamatinya. Jubahnya berkibar, nafasnya lemah dan sosoknya yang dulu tegak kini sedikit membungkuk. Ia tak lagi memiliki aura Dodi bintang 8, tampak seperti pria biasa. Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa harga jurus pamungkas pria parobaya itu bukanlah nyawanya, melainkan seluruh kultivasinya. Jadi Xiaoyan merasa lega. Setelah menenangkan rasa takutnya yang masih tersisa, tatapan Xiaoyan bertanya, "Apakah kami telah menerima jurus pamungkas Anda?" Pria parubaya berbaju merah itu menatap Xiaoyan, matanya dipenuhi kekaguman yang tak terselubung. Sesaat kemudian ia berbisik, "Selamat, rumah harta karun akan segera dibuka dan Anda boleh pergi." "Bagaimana dengan Anda?" tanya Xiaoyan. "Saya?" Pria parubaya berbaju merah itu tampak linglung, seolah mengenang tahun-tahun tak terhitung yang telah ia jaga di sini. Setelah beberapa saat ia kembali tenang dan berkata dengan senyum tipis, "Misi saya telah selesai. Saatnya mengikuti Kaisar." Meskipun kata-katanya tenang, namun meninggalkan Xiaoyan dengan perasaan sedih yang mendalam. Memang, entah pria parubaya berbaju merah ini adalah tubuh sejati yang telah bertahan dari zaman kuno atau wujud lain. Ia tak lagi bisa benar-benar mencapai dunia benua Dodi. Mengikuti Kaisar Xiaoyu yang telah ia dedikasikan seluruh hidupnya akan menjadi satu-satunya tujuannya. Meskipun Xiaoyan membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menatap pria parubaya berbaju merah itu dalam diam, memberi penghormatan penuh hormat atas pengabdiannya pada tugas dan keyakinannya yang tak tergoyahkan. Pria parubaya berbaju merah itu juga terdiam. Kemudian ia tersenyum melambaikan tangan kepada Xiaoyan dan yang lainnya,
lalu perlahan berjalan keluar dari alun-alun. Semua orang memperhatikan pria parubaya berbaju merah itu. Sosoknya yang bungkuk perlahan menghilang dalam bayangan. Sehingga kesedihan yang tak terlukiskan menyebar di hati mereka. Namun dengan kepergian pria parubaya berbaju merah, alun-alun yang luas tiba-tiba menjadi gelap. Semakin gelap dan gelap hingga gelap gulita. Hanya gerbang istana yang jauh diukir dengan kata-kata rumah harta karun Sioyo bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Dengan gembira dan gembira, mereka melangkah melalui gerbang istana yang tampaknya ilusi dan tidak terhalang. Mereka melihat bahwa istana kecil itu sebenarnya adalah ruang yang luas. Dibangun dari batu giok putih dan memancarkan cahaya hangat. Garis-garis yang tak terhitung jumlahnya terukir di tanah dan sekitarnya, membentuk sosok seekor naga raksasa. Ekornya membentuk tanah, sementara tubuhnya meliuk-liuk di sepanjang dinding, mengelilingi pilar-pilar, menyambung dengan naga di dinding giok utama. Berbeda dengan garis-garis datar pada ekor dan tubuhnya, naga itu merupakan relief 3 dimensi. Kepala dan tanduknya menonjol, matanya dingin dan angkuh, ekspresinya tampak nyata. Beberapa garis di permukaan tanah dengan jelas menggambarkan sosok seorang pemuda bermahkota kekaisaran, tangan tergenggam di belakang punggung dengan bangga menatap pelangi dengan aura dominasi. Dan pria ini pasti Kaisar Sioyo. Soyen menatap pemuda yang tergambar di naga itu dan berseru. Dia benar-benar seorang kaisar. Sikapnya sungguh luar biasa. Selera Anda bagus. Sebuah suara jernih tiba-tiba menggema. Semua orang melihat sekeliling dengan gugup. Tidak dapat menemukan sumber suara itu. Setelah beberapa saat tidak ada gerakan lagi. Dan hati mereka menegang. Apa yang pasti akan terjadi? Sesudahlah, mari kita terima. Soyen meyakinkan mereka. Saat Soyen selesai berbicara, suara jernih itu tiba-tiba bergema. Bagus sekali. Dengan kata bagus sekali, garis-garis pada cakram giok yang menggambarkan Kaisar Sioyo tiba-tiba melompat dari cakram dan mendarat di hadapan kerumunan. Kabut hijau tiba-tiba membumbung di antara garis-garis itu, mengembun menjadi sosok berjubah hijau. Meskipun ilusi, kabut itu memancarkan aura yang mengerikan. Sehingga semua orang tercengang dan terdiam, tercengang oleh tindakan ini. Butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih dan mereka buru-buru menangkupkan tangan dan membungkuk kepada pria bercahaya itu. Salam Kaisar. Tidak perlu formalitas. Kaisar Sioyo melambaikan tangannya seolah tidak peduli dengan formalitas itu. Mengabaikan kegembiraan atau kecemasan kerumunan, Kaisar Sioyo melihat sekeliling perlahan. Sesekali berhenti di suatu titik tertentu, seolah tenggelam dalam kenangan. Setelah jeda yang lama, Kaisar Sioyo mendesah. Betapa cepatnya waktu berlalu. Siapa yang sekarang ingat betapa tak tertandingi diri saya di masa saya, atau ingat kehebatan saya yang dulu tak tertandingi? Desaannya dipenuhi rasa kehilangan. Setelah menenangkan diri, Kaisar Sioyo mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Seolah-olah ia sudah tahu bagaimana mereka menghadapi pria parubaya di alun-alun. Matanya berbinar puas. Kemudian tatapan Kaisar Sioyo tertuju pada Zijing dan memujinya. Hebatnya, Anda memiliki konstitusi yin ekstrim yang sangat langka dan kecepatan Anda luar biasa. Lumayan, selama Anda bertahan hidup, Anda akan mencapai hal-hal hebat di masa depan. Kemudian Kaisar Sioyo menoleh ke Longyi dan berkata, ini pertama kalinya saya melihat makhluk sehebat ini. Saya tak pernah menyangka akan mendapatkan keistimewaan seperti ini setelah kematian. Jadi saya harus berterima kasih pada Anda. Dia tersenyum setuju pada Longyi yang sedang menggaruk kepalanya dengan malu. Lalu dia menatap Feng Feng dan berkata, coba saya lihat pedang Anda. Feng Feng segera meluruskan pedang patah itu dan memberikannya kepada dengan kedua tangannya. Setelah mengambil pedang itu dan membelainya, Kaisar Sioyo memuji. Saya rasa ini pedang terbaik yang pernah ia tempah. Meskipun patah, tetaplah yang terbaik. Ia lalu mengembalikan pedang patah itu kepada Feng Feng dan berkata, wah, Anda beruntung sekali memiliki pedang ini.
Dan saya sangat optimis dengan masa depan Anda. Setelah memuji Feng Feng dan melirik pedang patah yang diambil Feng Feng, Kaisar Xiuyu menatap King Mu'er dan mengulurkan tangannya. Tunjukkan cambuk Anda. Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.